Penyelenggara pemilu diminta waspadai penyebaran hoax. China mengancam bakal memboikot pertemuan G20 di India jika digelar di wilayah yang dipersengketakan. Saya Tina Rahma, inilah Lintas Informasi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mengantisipasi maraknya berita hoax saat pemilu 2024. Wapres meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan berita yang beredar di media sosial, terutama menjelang pemilu 2024. Wapres mengajak media mainstream untuk berperan mengedukasi masyarakat agar tidak terprovokasi dengan berita-berita hoax sehingga membuat bangsa terpecah belah hanya karena berbeda pilihan saat pemilu. China mengancam bakal memboikot pertemuan G20 di India jika digelar di wilayah yang dipersengketakan. Ancaman itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin. Diketahui India bakal menjadi tuan rumah G20 yang rencananya digelar di wilayah Himalaya, Jammu, dan Kashmir. Pekan ini India juga akan mengadakan pertemuan untuk anggota G20 di Srinagar, ibu kota Jammu dan Kashmir. Ini merupakan forum internasional pertama yang diadakan di wilayah mayoritas Muslim yang disengketakan sejak India mencabut status khususnya dan membagi eks-negara bagian itu menjadi dua wilayah federal pada 2019. Anda masih menyimak Lintas Informasi dari Radio Idola. 3 ofisial Thailand dihukum 1 tahun oleh Asosiasi Sepak Bola Thailand FAT karena berlaku brutal kontra Timnas Indonesia U22 pada final SEA Games 2023. FAT resmi menghukum 2 pemain Terapak Proengna dan Soponwit Rakyat dengan sanksi skorsing di level timnas selama 6 bulan. Dengan demikian, selama 6 bulan ke depan, kedua pemain tersebut tidak bisa memperkuat timnas Thailand di berbagai event. Selain itu, FAT juga resmi menghukum 3 ofisial berupa sanksi larangan berkecimpung di semua level sepak bola Thailand selama 1 tahun. Mitra Idola, berikut kami sampaikan posisi nilai tukar rupiah terhadap beberapa valuta asing yang berlaku dalam pasar mata uang regional. Dolar Amerika 14.898 rupiah, Euro 16.050 rupiah, Dolar Singapura 11.064 rupiah, Pound Sterling 18.501 rupiah, Yen Jepang 107 rupiah, Dolar Australia 9.851 rupiah. Demikian Lintas Informasi saat ini. Ikuti terus perkembangan informasi aktual lainnya dalam Lintas Informasi 1 jam mendatang. Anda juga bisa mengakses informasi lainnya di portal radioidola.com. Saya Tina Rahma. Acara Good to Great. Good to Great. Go for it. Hai, halo Mitra Idola. Berjumpa lagi kita pagi hari ini di Good to Great. Kini kita hidup di era digital, di mana media sosial membawa pengaruh sangat kuat bagi kehidupan kita. Betul. Ada sebuah studi yang dilakukan Penn State University yang menunjukkan bahwa kalau Anda selalu melihat media sosial, tuh Anda melihat banyak orang-orang melakukan selfie ya. Iya enggak? Ternyata tuh studi ini menunjukkan melihat selfie seseorang di media sosial itu akan menurunkan kepercayaan diri. Ternyata karena orang membandingkan dirinya dengan foto orang yang tampak sangat bahagia gitu saat dia selfie. Para peneliti dari University of Strathclyde, University Ohio, dan juga Iowa University juga menemukan bahwa perempuan membandingkan dirinya secara negatif terhadap
selfie perempuan lain. Dan tidak hanya selfie, ternyata sebuah studi yang dilakukan pada 1.000 orang Swedia mengungkapkan pengguna Facebook itu akan membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang tampak lebih sukses dalam karir dan memiliki hubungan yang bahagia, sehingga mereka merasa bahwa kehidupannya sendiri kurang sukses dan kurang bahagia. Maka nasihatnya pagi hari ini, Mitra Idola, fokus pada diri sendiri. Berhentilah melihat orang lain dan membandingkan hidup mereka dengan hidup Anda. Rangkulah keunikan Anda dan terimalah bahwa kehidupan setiap orang tuh bersifat spesifik. Atau kalau dalam bahasa Jawa kan sawang sinawang katanya. Bener ya? Makanya kalau orang barat tuh ngomongnya, a flower does not think of competing with flower next to it. It just bloom. Bunga tidak berniat untuk bersaing dengan bunga di sebelahnya. Dia mekar begitu saja. Good to great. Good to great. Akan kembali sesaat lagi. Havana Unana mengawali kebersamaan kita pagi ini, Mitra Idola, di pagi yang dingin dan menyejukkan. Nadia Ardiwinata di Good to Great, because good is the enemy of great. First thing first. First thing first. Mitra Idola, mari sekarang kita bicara soal orang kaya. Kenapa orang bisa jadi kaya? Dan mana aja negara yang orang-orangnya tuh jumlah penduduk orang kayanya tuh banyak gitu. Kita bicara soal 3 negara dengan jumlah penduduk kaya terbanyak di dunia. Negara Amerika Serikat, China, dan Jepang. Oke? Jadi ada sebuah lembaga namanya Ramsey Solutions yang didirikan oleh Dave Ramsey. Dia khusus mendirikan lembaga ini memang untuk mengedukasi orang gimana caranya keluar dari hutang, kemudian menjadi rajin menabung, berinvestasi untuk masa depan, dan memberi bantuan. Jadi belum lama ini Ramsey Solutions ini melakukan studi ke 10.000 orang kaya di Amerika Serikat untuk mencari tahu gimana sih mereka bisa menjadi miliuner. Orang kaya yang dimaksud di sini adalah mereka yang punya kekayaan bersih atau net worth US dollarnya tuh 1 juta US dollar. Atau kalau kita kurs rupiah, itu orang kaya yang punya kekayaan setara dengan 15 miliar rupiah ya. Orang kaya yang kita maksud ya, oke. Dan kekayaan bersih sendiri adalah, kalau yang disebut kekayaan bersih kan berarti selisih antara aset dengan hutang ya. Misalnya punya aset 100 juta, hutangnya di bank 20 juta, maka net worth-nya, kekayaan bersihnya 80 juta. Tapi dalam private banking, net worth atau kekayaan bersih ini harus berasal dari aset liquid, artinya aset yang mudah diuangkan. Sehingga net worth 1 juta US dollar tadi mesti dalam bentuk kas, tabungan, deposito, saham, obligasi, dan reksadana yang bisa diinvestasikan. Oke. Jadi punya properti dengan nilai yang tinggi sekalipun itu nggak akan masuk dalam hitungan net worth karena nggak liquid kan kalau properti. Nah, kalau sudah punya net worth sebesar itu, maka yang akan menghubungi itu nggak hanya bank lokal, tapi juga bank luar negeri akan dihubungi. Baik, nah sekarang gimana hasil penelitiannya? Dari hasil penelitian yang dilakukan itu, terdapatlah sebuah kesimpulan. Pertama, kekayaannya hasil sendiri atau warisan. Kita lihat 79% dari responden yang disurvei menyatakan kekayaannya diperoleh dari usaha sendiri. Atau juga ini disebut istilahnya tuh self-made millionaire. Sementara yang kekayaannya hasil warisan tuh hanya 21%.
Rata-rata para milioner itu berasal dari keluarga menengah. Artinya dia bukan dari kelas atas gitu, tapi menengah. Itu pertama ya, kekayaannya mayoritas hasil sendiri. Terus yang kedua, jabatan C-level atau pegawai biasa nih mereka. Hanya 31% yang gaji per tahunnya di atas 100.000 US dollar atau satu tahunnya tuh kira-kira 1,5 M rupiah gitu. 31% saja. Sisanya tidak pernah lebih tinggi dari angka itu. Karena bukan pejabat selevel direksi mereka. Hampir semuanya mengatakan bahwa kekayaannya itu hasil dari kerja keras, bukan karena gaji yang tinggi. Kesimpulan yang ketiga, apakah karena memiliki tingkat pendidikan tinggi dan sekolah elit? Ternyata 62% memang merupakan lulusan perguruan tinggi S1 ya. Tapi hanya 8% yang lulusan dari sekolah Ivy League. Anda tahu kan Ivy League ya, perguruan tinggi terkenal itu. Dan sisanya berasal dari perguruan tinggi negeri atau swasta. Biasa aja gitu, enggak yang terkenal dan sebergengsi Ivy League. Kemudian hampir setengah dari milioner yang disurvei melanjutkan S2 hingga S3. Sekali lagi Mitra Idola, 8% tadi kan dari 62% yang lulusan perguruan tinggi S1, hanya 8% dari Ivy League. Jadi Ivy League ini adalah sebuah asosiasi yang terdiri dari 8 universitas top Amerika Serikat. Istilah Ivy League ini mempunyai konotasi kesempurnaan akademis dan elitisme akademis. Anggotanya juga sering disebut Ancient Eight. Jadi pokoknya ada keren banget ya. Cuma 8% doang tapi orang kaya yang diteliti ya. Terus yang keempat, waktu berbelanja apakah mereka masih ngecek harga? Meski secara finansial berkecukupan, ternyata 85% dari responden ketika sedang shopping sudah menyiapkan daftar belanjanya. Jadi nggak impulsif gitu belanjanya, udah didaftar dulu. Bahkan 3/4-nya ya itu menyatakan tidak pernah punya saldo kartu kredit yang dikenai bunga, nggak pakai kartu kredit mereka kalau belanja. Kesimpulan yang kelima, kekayaannya dikumpulkan secara perlahan atau mendadak kaya nih mereka dalam semalam. Ternyata 75% milioner itu mengatakan secara konsisten melalui investasi berkala dalam jangka panjang. Itu caranya ngumpulin hartanya. Itu adalah kunci sukses mereka. Kesimpulan yang keenam, berapa rata-rata usia milioner itu? 57 tahun rata-ratanya. Bukan berusia muda sekitar 30-34 tahun seperti yang kita kira ya. Dan juga bukan 20-30-an yang banyak flexing di sosial media ya. Rata-rata 57 tahun. Jadi Mitra Idola, untuk Anda nih yang masih di bawah umur 57 tahun, tenang, masih ada waktu, ayo semangat. Secara umum para milioner itu ya, kalau kita cek sendiri dari hasil penelitiannya, kesimpulan hasil penelitian tadi berarti pertama hasil kerja sendiri, kemudian pegawai biasa lulusan S1 atau lebih tinggi, kampus kuliahnya juga biasa, belanja masih ngecek harga, berinvestasi dalam jangka panjang, dan rata-rata berusia 57 tahun. Sekarang gimana dengan Anda? Good to Great, Good to Great akan kembali sesaat lagi. Buzzer pemecah bangsa telah hadir di dunia maya kita. Ini yang berbahaya ini. Buzzer yang memproduksi isu-isu yang negatif, yang memunculkan benih-benih perpecahan bangsa dan negara. Maka narasi politik kita diisi oleh gemuruh fitnah, gemuruh hoax. Peran media sangat penting, seperti Radio Idola, memberikan pendidikan politik, pencerahan, pencerdasan kepada masyarakat untuk menjaga persatuan. Begitu pentingnya bangsa ini harus dijaga, bukan hanya karena pemilu, pilpres, lalu kita tercapik-capik. Sangat sayang. Bersihkan Indonesia Maya untuk Persatuan Indonesia Raya. Dipersembahkan oleh Radio Idola untuk Persatuan Indonesia. Radio Idola 2000.
Kita semua mungkin telah sering mendengar sell benefits not features. Kalau sebagai salesperson ini udah familiar banget ya, juallah manfaat bukan fiturnya. Tapi gimana cara melakukannya? Seorang pakar penjualan memberikan tips nih Mitra Idola. Pertama, tuliskan fitur-fitur utama produk Anda. Kemudian yang kedua, ubahlah fitur-fitur yang paling top itu menjadi sebuah keuntungan. Dan tips yang ketiga, ubahlah keuntungan-keuntungan itu menjadi manfaat. Jangan lupa untuk menggabungkan manfaat dengan emosi yang mendalam agar lebih efektif. Good to great. Good to great. Akan kembali sesaat lagi. Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people. Steve Jobs. Hal-hal hebat dalam bisnis tidak pernah dilakukan oleh satu orang saja, tetapi dilakukan oleh tim dan banyak orang. Superpower Life Lessons. Superpower Life Lessons from a High Achiever. Pelajaran hidup yang superpower dari seorang high achiever atau orang yang berprestasi tinggi. 12 tahun yang lalu hidup Steve Jobs berakhir. Dia mungkin orang yang kontroversial, tetapi prestasinya sudah tidak dapat disangka lagi. Maka tak heran kalau nilai-nilai yang diyakininya terus hidup hingga sekarang. Khususnya nilai-nilainya dalam bekerja, kreativitas, kepemimpinan, terus bergerak secara sederhana namun mendalam. Dan warisannya penuh dengan pelajaran berharga yang bisa kita manfaatkan, Mitra Idola. Antara lain, failure equals opportunity. Kegagalan sama dengan peluang. Gagasan bahwa kegagalan sebagai peluang adalah faktual. Sayangnya kebanyakan orang malah diajari untuk menghindari kegagalan dengan berbagai cara. Steve Jobs percaya bahwa kegagalan bisa menjadi hal yang baik jika kita mau mengenali dan merangkul kegagalan, maka hal itu bisa menjadi alat untuk sukses. Kemudian keep the faith through adversity. Jaga keyakinan pada saat melewati kesalahan atau penderitaan. Kata Steve Jobs suatu kali dia pernah bilang, terkadang hidup itu memukul kepala kita dengan batu bata. Tetapi jangan sampai kehilangan kepercayaan. Ketika berada di masa-masa sulit, keyakinan sangat penting. Ini bisa berarti perbedaan antara bertahan hidup dan menghancurkan persaingan. Kemudian pelajaran lain dari Steve Jobs adalah tentang an emphasis on people, penekanan pada orang. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berharga. Inspirasi mereka, hormati mereka, belajar dari mereka. Mungkin itulah kenapa Steve Jobs tidak pernah melupakan untuk siapa dia bekerja. Begitulah cara dia belajar dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang sangat baik. Selanjutnya pelajaran dari Steve Jobs adalah what makes a successful life? Apa yang membuat hidup sukses? Kata Steve, waktumu terbatas, jadi jangan sia-siakan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Jangan biarkan kebisingan pendapat orang lain menenggelamkan suara hati Anda sendiri. Begitu Mitra Idola, kata Steve Jobs. Jadi jangan takut untuk berbeda. Selanjutnya freedom of thought. Kebebasan berpikir. Cara Steve Jobs mendefinisikan dogma sebagai hasil pemikiran orang lain itu adalah suara untuk kebebasan berpikir. Pemikiran mandiri adalah inti dari menjadi diri kita yang seharusnya dan merupakan salah satu pelajaran abadi dari warisannya. Maka sarannya, mari kembangkan pikiran kita tanpa rasa takut. Orang yang cukup gila untuk berpikir bahwa mereka dapat mengubah dunia
adalah mereka yang mampu melakukannya. Steve Jobs. Kemudian pelajaran lain, stay foolish, tetaplah bodoh. Salah satu quotes dari Steve Jobs yang paling kuat itu adalah stay hungry, stay foolish. Tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Menahan lapar itu artinya terus melakukan inovasi, penemuan, kemajuan. Sedangkan tetap bodoh maksudnya dalam pengertian ini ya, kesediaan untuk mengambil resiko yang telah diperhitungkan bahkan ketika orang lain melarang Anda. Tetap bodoh. Selanjutnya, don't wait, jangan menunggu. Ketika ada kesempatan yang muncul dengan sendirinya, jangan menunggu waktu yang tepat, tetapi raihlah dengan cepat. Steve Jobs ingin membuat penghitung frekuensi saat dia berusia 12 tahun. Dia kemudian mencari penemu HP Bill Hewlett di buku telepon dan menelponnya untuk mendapatkan suku cadang. Kata Steve Jobs ya, percaya bahwa titik-titik akan terhubung di sepanjang jalan yang akan memberi Anda kepercayaan diri untuk mengikuti kata hati Anda. Selanjutnya, make your own reality. Jadikan realitas Anda sendiri. Steve Jobs belajar sejak awal bahwa ketika kita tidak menyukai kondisi hidup atau nggak menyukai kondisi di dunia kita, ubah semua, baik melalui tindakan atau kekuatan kehendak kita. Intinya definisikan diri Anda melalui upaya positif. Selanjutnya, own your mistakes, akui kesalahan Anda sendiri. Ternyata mengakui kesalahan itu akan dengan mudah menjadi titik awal untuk belajar dari pelajaran yang diberikan oleh kesalahan kepada kita. Menyalahkan orang lain dan menciptakan alibi atas kekurangan kita, itu hanya akan mencegah kita mendapatkan wawasan dari kesalahan itu. Mitra Idola. Selanjutnya, be yourself, jadilah diri sendiri. Kembangkan kebiasaan menjadi diri sendiri sehingga kita tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apa yang orang pikirkan tentang kita. Ketika kita tidak memperhatikan untuk divalidasi, maka kita dapat fokus pada hidup dan hal-hal yang kita hargai. Selanjutnya yang terakhir, pelajaran dari Steve Jobs, live for today. Hiduplah hanya untuk hari ini. Bahkan ketika Steve Jobs berjuang melawan kanker, dia jarang melambat. Dia tetap cepat kerjanya, Mitra Idola. Pada saat itu padahal kondisinya sedang menderita penyakit kanker. Jadi jika ada penyakit itu, justru membantunya malah memfokuskan upaya untuk mengejar beberapa impian termegahnya. Kita jika bisa menjadi yang terbaik jika kita menghayati hidup hanya untuk hari ini. Begitulah apa yang bisa kita kenang dari Steve Jobs, sekaligus warisan nilai dan prinsipnya yang berharga. Good to Great, Good to Great akan kembali sesaat lagi. Halo Mitra Idola, selamat pagi. Kita saatnya akan ngopi dulu ya. Siap? Siap ngopi, ngobrol pagi. Oke. Jadi hari ini kita mau mengenal lebih jauh
tentang teman autis. Teman autis ini sebuah website terintegrasi yang menyediakan berbagai informasi tentang autism. Dan website ini dibuat untuk dapat mudah digunakan agar masyarakat Indonesia, utamanya keluarga dengan anggota keluarga yang terdiagnosa autisme, bisa mendapatkan informasi yang terpercaya tentang autisme dengan mudah. Teman autis kini telah memiliki komunitas yang mayoritas anggotanya adalah orang tua. Mereka juga memiliki lebih dari 100 mitra yang terdiri dari klinik, sekolah, dan fasilitas penunjang. Organisasi ini dulunya namanya itu sebenarnya Light It Up Project, sebelum kemudian berubah nama menjadi Teman Autis di bulan April 2018. Light It Up Project ini dibentuk oleh Ratih Hadiwinoto dan Alvinia Kristiani, dibantu oleh beberapa temannya di tahun 2017. Jadi rupanya Mitra Idola, menurut mereka pada saat itu banyak berita mengenai anak autis yang mengalami perundungan di sekolah, dibully gitu. Gak sedikit pula orang yang menggunakan label autis sebagai bahan lelucon gitu. Dan kondisi inilah yang kemudian mendorong mereka untuk bertindak agar penyandang autis beserta keluarganya tidak merasa dikucilkan. Dan mereka lalu mempelajari lebih jauh tentang kondisi autisme ini sambil melakukan kegiatan jalan bersama dengan orang tua yang mempunyai anak autis di acara Car Free Day di Jalan Sudirman, Jakarta. Dan kegiatan ini dilakukan untuk mensosialisasi kondisi autisme kepada masyarakat biar pada paham gitu ya tentang autisme ini. Dan mereka juga mengadakan seminar untuk mengedukasi masyarakat tentang autisme yang termasuk salah satu gangguan perkembangan otak atau neurodevelopmental disorder. Mereka kemudian mengetahui bahwa banyak orang tua yang kesulitan mencari tempat terapi untuk anaknya. Maka dibangunlah website Teman Autis ini. Nah, kita sedang menantikan hubungan ya dengan Mbak Ratih Hadiwinoto, inisiator Teman Autis Jakarta. To great, good to great akan kembali sesaat lagi. Kebahagiaan itu lebih dari sekedar emosi pribadi, karena kebahagiaan adalah pengalaman sosial. Begitu kata Adam Grant, profesor psikologi di Wharton School of Pennsylvania. Jadi Mitra Idola, Anda tuh bisa merasa tertekan atau cemas sendirian, tetapi jarang sekali bisa tertawa atau mencintai sendirian. Iya enggak? Kegembiraan yang kita rindukan adalah semangat kolektif. Artinya kegembiraan itu adalah satu energi yang pada saat kita berada dalam kelompok dengan tujuan bersama. Dan ini ada salah satu pusat sosiologi itu juga menunjukkan ternyata pada saat ada seorang gadis yang ditemukan di loteng seorang diri, di mana sebelumnya gadis itu tidak pernah memiliki kontak sosial dengan seorang pun, maka pada saat para peneliti menemukannya, gadis itu sama sekali tidak bisa tersenyum, nggak bisa tersenyum. Rupanya dia nggak pernah memiliki kontak sosial dengan seorang pun, nggak punya teman maksudnya gitu ya. Ini artinya apa coba Mitra Idola? Ini berarti bahkan untuk sesuatu yang bersifat manusiawi seperti senyuman, terkadang ternyata kita peroleh dan kita pelajari dari relasi sosial kita. Ternyata kata Hazrat Inayat Khan, dia bilang life is what it is. You cannot change it, but you can change yourself. Hidup adalah apa adanya. Anda tidak dapat mengubahnya, tetapi Anda dapat mengubah diri Anda sendiri. Kita nggak bisa mengubah hidup. Hidup itu apa adanya. Yang kita bisa lakukan mengubah diri sendiri. Sehingga tugas kita nih dalam hidup bukan untuk melihat apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya, tetapi untuk memikirkan apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya tentang apa yang kita lihat setiap hari.
Erwin Schrödinger 1887-1961. Good to Great, Good to Great akan kembali sesaat lagi. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali ya Mitra Idola. Alright, sekitar 4 menit lagi jam 7 pagi. Jangan lupa Mitra Idola, nanti jam 7 sampai jam 8-an kita mau diskusi. Nah, salah satu topik bahasan kita nanti adalah tentang manuver-manuver politik nih yang kita lihat sekarang ini, di mana kita pengen ngomongin juga ya soal apa kekuatan Jokowi efek sehingga diperebutkan. Kita tahu kan. Jadi kemarin itu diberitakan tentang respons cepat PDI Perjuangan setelah kadernya yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri acara deklarasi dukungan sukarelawan Jokowi kepada bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ini menunjukkan kuatnya perebutan efek dukungan dari Jokowi ya, baik yang disampaikan Jokowi langsung, anak Jokowi, maupun sukarelawan pendukung Jokowi. Nah, kita bahas nanti efek Jokowi ini dinilai akan berkontribusi pada elektabilitas capres. Benarkah demikian? Apa sih kekuatannya? Kita akan diskusikan nanti. So stay tune. Good to Great, Good to Great akan kembali sesaat lagi. Wah, ruwet banget nih jalan. Ya, kamu juga ikut-ikutan klakson. Tambah ruwet deh, berisik. Kalau nggak ngelakson, yang di depan nggak mau gerak soalnya. Udah telat kita nih, buru-buru kan kita. Heran, kalau semua saling serobot kayak begini, kan malah nggak ada yang jalan ya. Udah ganti gelombang radio aja. Mitra Idola, saat ini terjadi kondisi crowded karena traffic light padam. Petugas saat ini sedang menuju lokasi. Tetaplah bersabar, jaga jarak aman kendaraan Anda. Bersikaplah altruis. Altruism is a selfless concern for the welfare of others. Orang yang altruis adalah orang yang lebih mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Nah, Mitra Idola, salah satu bentuk altruisme paling sederhana yang bisa kita peragakan di jalan raya adalah menunda rasa tergesa-gesa dengan memberikan kesempatan kepada pengguna yang lain. Tuh, dengerin. Nah, percuma kalau kita doang yang dengerin. Buka jendela dong. Tuh, di sebelah ada cewek. Silahkan Mas, jalan duluan. Lagi buru-buru ya Mas? Iya Mbak, makasih ya. Ternyata si mbaknya juga denger radio Idola. Makanya, tertib kan kalau kita altruis. Sikap altruis menjadikan hidup bersama lebih mudah dijalani. Tepat pukul 7 pagi. 92,6 FM Radio Idola. Memandu dan membantu. Tim Kejaksaan Agung rampungkan berkas penyidikan 2 tersangka kasus dugaan korupsi BTS. Disney resmi memulai gelombang ketiga pemutusan hubungan kerja karyawannya. Saya Tina Rahma, inilah Lintas Informasi. Tim Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung merampungkan berkas penyidikan 2 tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 Bakti Kemenkominfo.
Kedua tersangka tersebut yakni Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan dan Account Director of Integrated PT Huawei Investment Mukti Ali. Setelah dinyatakan lengkap, berkas kedua tersangka kemudian dilimpahkan ke tim jaksa penuntut umum atau tahap penuntutan. Irwan Hermawan dan Mukti Ali akan diperpanjang masa penahanannya dalam rangka penyelesaian surat dakwaan selama 20 hari ke depan. Saat ini Irwan dititipkan penahanannya di Rutan KPK, sedangkan Mukti di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Disney resmi memulai gelombang ketiga pemutusan hubungan kerja karyawannya yang akan berdampak pada 2.500 pekerja. Belum diketahui pasti divisi mana saja yang terdampak PHK massal ini. Namun disinyalir PHK ini adalah yang terakhir dilakukan CEO Disney Bob Iger. Bob Iger sebelumnya sudah sempat mengumumkan pada Februari 2023 lalu bakal mem-PHK sekitar 7.000 karyawannya. PHK berdampak pada divisi ESPN, hiburan, Disney Park, hingga divisi pengalaman dan produk. Iger menegaskan gelombang PHK ini dilakukan demi menghemat pengeluaran sebesar 81,67 miliar rupiah. Mitra Idola, berikut kami sampaikan posisi nilai tukar rupiah terhadap beberapa valuta asing yang berlaku dalam pasar mata uang regional. Dolar Amerika 14.898 rupiah, Euro 16.050 rupiah, Dolar Singapura 11.064 rupiah, Pound Sterling 18.501 rupiah, Yen Jepang 107 rupiah, Dolar Australia 9.851 rupiah. Demikian lintas informasi saat ini. Ikuti terus perkembangan informasi aktual lainnya dalam lintas informasi 1 jam mendatang. Anda juga bisa mengakses informasi lainnya di portal radioidola.com. Saya Tina Rahma. Selamat datang di acara Good to Great. Good to Great. Go for it. Halo Mitra Idola, selamat pagi. Anda sedang mendengarkan Good to Great because good is the enemy of great. Disiarkan live di Radio Idola 92,6 FM Semarang, live streaming at www.radioidola.com, atau Anda juga bisa mendengar Radio Idola melalui aplikasi dimanapun Anda berada. Saya Nadia Ardiwinata. Saatnya kita akan berdiskusi, kita mau bahas apa kekuatan Jokowi efek sehingga diperebutkan. Respons cepat PDI Perjuangan setelah kadernya yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri acara deklarasi dukungan sukarelawan Jokowi kepada bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menunjukkan kuatnya perebutan efek dukungan dari Jokowi, baik yang disampaikan Jokowi langsung oleh anak Jokowi maupun sukarelawan pendukung Jokowi. Efek Jokowi dinilai akan berkontribusi pada elektabilitas Capres. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya melihat ada upaya kedua kubu yakni Prabowo Subianto dan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo berebut dukungan dan suara pendukung Jokowi dipanggilnya Gibran oleh DPP PDI Perjuangan serta acara deklarasi dukungan kepada Prabowo yang dihadiri Gibran. Hal ini bisa terjadi karena dukungan dari Jokowi ataupun kelompok pendukung Jokowi bisa mendongkrak elektabilitas Prabowo ataupun Ganjar. Maka apa sebenarnya kekuatan Jokowi efek sehingga diperebutkan oleh para kandidat Capres? Nah, Mitra Idola, untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini kita akan segera berdiskusi, berbincang bersama narasumber kita, Deputi Direktur Eksekutif Populi Center, Rafif P. Imawan. Good to Great. Good to Great. Akan kembali sesaat lagi.
Sampai jumpa lagi Pak Andre, sukses ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mitra idola Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra, sekarang jadi anggota DPR RI, sudah menyampaikan pandangan pemikirannya tentang topik yang kita bahas, seberapa besar kekuatan Jokowi efek sehingga diperebutkan para kandidat calon presiden. Sekali lagi, mitra idola sebagai civil society, pemilik kekuasaan tertinggi yang memberi mandat kepada negara dan pemerintah, Anda kami undang untuk berkomentar. Silakan sampaikan komentar Anda ke Radio Idola ya melalui telepon nomor 0246710808 atau melalui WhatsApp ya nomor WA Idola 0811 27 9260. Fast Track. Dari Malaysia, pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin melaju ke babak kedua setelah menang atas pasangan asal Jepang Ayato Endo Yuta Takei pada laga pertama Malaysia Masters 2023 di Axiata Arena Kuala Lumpur Selasa kemarin. Dari India, beberapa negara bagian di India kembali bersiap menghadapi gelombang panas ekstrim pekan ini. Di negara bagian Uttar Pradesh sempat melewati 45 derajat Celcius dan beberapa bagian wilayah mengalami pemadaman listrik yang berlangsung lebih dari 12 jam. Dari Italia, sedikitnya 14 orang tewas akibat banjir yang melanda wilayah Emilia Romagna di Italia. Dari Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan segera mengumumkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyaluran beras bantuan sosial berupa program Keluarga Harapan tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial. Jam 7:43 waktu di Studio Radio Idola. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan. Kembali kami pandu Anda yang akan masuk ke kota Semarang. Yang pertama kita langsung pantau di Jalan Pandanaran, penghubung antara Simpang 5, Tugu Muda atau yang mengarah ke jalur barat. Kita langsung pantau bersama Budi Aris. Budi. Ya, yang akan mengambil jalur Pandanaran dari arah timur dari Simpang 5 ke Tugu Muda. Ini terpantau dua arah di Pandanaran cukup ramai, lancar, terkendali, tidak terjadi ketersendatan yang berarti. Jadi para pengguna jalan baik sepeda motor atau mobil ini bisa melenggang dengan nyaman hingga sampai di Tugu Muda. Arah sebaliknya juga demikian, Tugu Muda ke Simpang 5 juga terpantau cukup ramai, kondusif. Di depan Pasar Bulu yang akan melanjutkan perjalanan mengambil jalur Jalan Sugopranoto, ini juga terpantau cukup ramai, lancar. Oke, terima kasih Budi Aris melaporkan dari Jalan Pandanaran. Sementara untuk Anda mitra idola yang akan mengarah ke jalur timur, kawasan Panggaron, kita akan bergabung bersama reporter Widi Wicaksono. Namun sebelumnya kami pandu Anda yang akan masuk ke jalan tol dalam kota. Jadi kondisi lalu lintas pagi ini, baik Anda yang lewat Gayam Sari, gerbang tol Gayam Sari, Mukti Harjo keluar ke arah Kaligawe, Tembalang Serondol ataupun Manyaran Krapek terpantau ramai dan lancar. Yang perlu menjadi perhatian tadi itu ada dua titik ya yang perlu diperhatikan. Pertama karena ada pekerjaan jalan di KM 423 dari arah Jakarta ke arah Surabaya. Lokasinya itu setelah jembatan Panjangan, tepat setelah turunan di Manyaran. Ini yang dari arah Krapek menuju ke Jatingaleh. Sementara itu arah sebaliknya di KM 428 itu juga ada proses evakuasi penanganan kol diesel yang masuk parit karena mengalami kecelakaan tunggal. Lokasinya di KM 428. Sekali lagi, lokasinya di KM 428. Ini panduan bagi Anda yang akan masuk ke jalan tol dalam kota. Kemudian untuk Anda mitra idola yang saat ini akan menuju ke arah Genuk Kaligawe, kondisi lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Sementara itu yang perlu menjadi perhatian juga adalah bahwa untuk Anda yang akan menuju ke arah Sayung itu masih ada proyek pekerjaan jalan. Lokasi di KM 9800 Jembatan Sayung sampai dengan akses Tol Sayung dan KM 13 Onggurawe dengan estimasi waktu pekerjaan sampai bulan Agustus 2023. Sekarang kita pantau Terminal Panggaron bersama Widi Wicaksono. Widi. Iya sih, jika Anda melintas di kawasan depan Terminal Panggaron, waspadai ada beberapa titik sebelum dan sesudah Terminal Panggaron yang banyak digunakan untuk putar arah dan menyeberang jalan. Ini titik yang memang rawan terjadi kecelakaan jika Anda tidak berhati-hati, tepatnya jika masuk menuju ke arah Lamongan Indah, serta persis di depan Terminal Panggaron perputaran arah masuk ke kawasan SPBU depan Terminal Panggaron. Waspadai banyak pengendara yang berhenti melebihi marka jalan dan beberapa kendaraan yang keluar dari
Terminal Penggaron ini 1-2 kendaraan juga nekat menerobos lampu trafik, terutama pengguna sepeda motor, dan masyarakat yang berganti angkutan umum untuk menyeberang juga menjadi catatan penting karena meskipun peningkatan terjadi dari arah timur, namun dari arah Kota Semarang juga cukup ramai kendaraan yang didominasi oleh mobil pribadi. Tetap waspada dan hati-hati karena lepas dari itu antrian di lampu trafik simpang Pucang Gading juga sama terpantau panjang. Oke, terima kasih Widi melaporkan dari Terminal Penggaron. Dan Mitra Idola, untuk Anda yang saat ini akan masuk Kota Semarang dari jalur Pantura Barat ya, dari arah Kendal menuju ke arah Kalibanteng, pagi ini terpantau ramai lancar. Tetap bersabar ketika ada antrean di Bundaran Kalibanteng seperti biasa, karena jam-jam mendekati jam 8 adalah puncak volume kendaraan melintas di kawasan ini pada pagi hari. Jadi tetap bersabar mendekati Kalibanteng karena memang kondisi lalu lintas agak sedikit padat. Nah, Mitra Idola, bagaimana dengan kondisi lalu lintas di jalur yang Anda lewati pagi ini? Kami terus undang Anda untuk selalu bisa berbagi informasi. Jangan lupa telepon 0246710808 atau bisa juga melalui WA di 0811279260 agar informasi dari Anda bisa menjadi panduan bagi pengendara yang ada di belakang Anda. Mari saling memudahkan dan dimudahkan. Good to great. Good to great. Akan kembali sesaat lagi. Radio Idola 2023. Resourceful. Memandu dan membantu. How to win friends and make yourself popular. Hey, make people feel like they matter. Encourage them. Be a good listener. Talk in their interest. Remember their name. Society needs to improve their social skills. Too many cannot even really talk. Itu Mitra Idola, cara mendapatkan teman dan menjadikan diri Anda populer. Buat orang merasa mereka penting, dorong mereka, jadilah pendengar yang baik, bicarakan minat mereka. Ingat nama mereka. Masyarakat butuh meningkatkan keterampilan sosial mereka. Terlalu banyak bahkan yang tidak bisa berbicara. Tepat pukul 8 pagi. 92,6 FM. Radio Idola. Memandu dan membantu. Korban penipuan jasa titip pembelian tiket konser Coldplay yang melapor ke Bareskrim Polri bertambah menjadi 60 orang. Pemerintah menggelontorkan 203,5 triliun untuk pembangunan dan perawatan jalan. Saya Tina Rahma, inilah Lintas Informasi. Korban penipuan jasa titip pembelian tiket konser Coldplay yang melapor ke Bareskrim Polri bertambah menjadi 60 orang. Kuasa hukum korban Zainul Arifin mengatakan lewat penambahan tersebut, total kerugian diperkirakan mencapai 183 juta. Zainul menambahkan dari total korban tersebut 7 diantaranya bakal menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Ia menyebut pihaknya juga menyerahkan sejumlah barang bukti tambahan guna memperkuat dugaan penipuan itu. Lebih jauh, Zainul berharap Bareskrim bisa segera menangkap para pelaku seperti yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah menggelontorkan 203,5 triliun untuk pembangunan dan perawatan jalan nasional, daerah hingga tol pada tahun ini. Dari jumlah itu sebanyak 87,4 triliun untuk jalan nasional, 13,8 triliun jalan baru sepanjang 639 km, 4,7 triliun pembangunan jembatan sepanjang 16.076 meter, dan 22,2 triliun preservasi jalan sepanjang 50.299. Sri Mulyani menyebut anggaran paling besar adalah untuk pembangunan jalan di Sumatera. Mitra Idola, berikut kami sampaikan posisi nilai tukar rupiah terhadap beberapa valuta asing yang berlaku dalam pasar mata uang regional. Dolar Amerika 14.898 rupiah, Euro 16.050 rupiah, Dolar Singapura 11.064 rupiah, Pound Sterling 18.501 rupiah, Yen Jepang 107 rupiah, Dolar Australia 9.851 rupiah. Demikian lintas informasi saat ini. Ikuti terus perkembangan informasi aktual lainnya dalam lintas informasi 1 jam mendatang. Anda juga bisa mengakses informasi lainnya di portal radioidola.com. Saya Tina Rahma. Selamat datang di acara Good to Great. Good to Great. Go for it. Halo Mitra Idola, selamat pagi. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 92,6 FM Radio Idola Semarang, memandu dan membantu. Saya Nadia Arduwinata. Kita di Good to Great pagi ini. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk diskusi membahas soal bagaimana kita memahami perbedaan antara popularitas, preferensi atau kesukaan dan elektabilitas yang dinilai tidak linear. Apakah ini mengindikasikan masyarakat kita kian dewasa dalam memilih? Survei Kompas baru-baru ini menunjukkan bahwa tingkat popularitas, kesukaan, dan elektabilitas partai politik tak linear. Artinya tingginya tingkat kepopuleran tak berbanding lurus dengan tingkat kesukaan pada partai, sehingga diperlukan strategi untuk mengonversi popularitas dan kesukaan menjadi elektabilitas. Mengacu pada survei Litbang Kompas 29 April hingga 10 Mei 2023, PDI Perjuangan meraih elektabilitas tertinggi yakni 23,3% atau meningkat 0,4% dibandingkan survei Januari 2023. Di urutan kedua Gerindra yang meningkat elektabilitasnya dari 14,3% menjadi 18,6%. Di urutan selanjutnya Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Nasdem. Adapun di papan tengah dengan elektabilitas 2,9% hingga 5,5% ada di PKB, PKS, PAN, Perindo, dan P3. Sementara itu elektabilitas 8 parpol lain yang juga menjadi peserta pemilu 2024 berada di bawah 2%. Namun, jika ditilik dari tingkat kepopuleran partai, survei menunjukkan bahwa Partai Golkar sebenarnya merupakan partai paling populer dengan angka 86%. Kemudian PDI Perjuangan 83,8%, Demokrat 83,5%, dan Gerindra 81,2%. 8 parpol lain memiliki angka popularitas berkisar 50-80%. Nah, Mitra Idola, ini berarti tingginya tingkat kepopuleran tak linear dengan tingkat kesukaan pada partai. Maka memahami perbedaan antara popularitas, preferensi atau kesukaan, dan elektabilitas, apakah ini mengindikasikan bahwa masyarakat kita kian dewasa dalam memilih? Nah, untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, kita segera akan berdiskusi berbincang bersama narasumber kita, Dr. Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan dosen komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pak Gun-Gun, terima kasih banyak ya sudah bersama Idola. Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi Pak, sukses. Sampai jumpa Mbak Nadia, sukses. Yo. Ya, Mitra Idola, demikianlah kita telah dengar bagaimana pandangan pemikiran Dr. Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, dan beliau juga dosen komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Fast Track.
Dari Depok, pemerintah Kota Depok, Jawa Barat menemukan lumpy skin disease atau LSD atau penyakit lato-lato pada sapi di wilayah itu. Dari Thailand, 7 orang tewas dan 18 luka-luka akibat terjangan badai di wilayah Pichit, Thailand, Senin lalu. Para korban tewas diantaranya adalah anak sekolah, petugas kebersihan, dan orang tua. Dari Singapura mencatat rekor suhu tertinggi dalam 40 tahun pada pekan lalu, yakni mencapai 37 derajat Celcius pada 13 Mei. Dari Malaysia, ganda putri Indonesia Priani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti melangkah ke babak kedua Malaysia Masters 2023 usai mengalahkan Ngating Yung Pui Lam Yung di Axiata Arena tadi malam. Jam 8:25 waktu di Studio Radio Idola, saatnya kami hadirkan informasi lalu lintas yang kami himpun dalam 1 jam terakhir. Yang pertama kita langsung pantau di Jalan Gajah Raya bersama Widi Wicaksono. Widi. Iya sih, pagi hari ini jika ada melintas di Jalan Gajah untuk mengarah ke arah arteri Soekarno-Hatta mulai dari Simpang Kabluk tadi antriannya terpantau cukup panjang didominasi oleh sepeda motor. Waspadai karena kendaraan yang menuju ke arah Simpang 5 juga cukup ramai. Masuk kawasan Jalan Gajah di ujung Gajah juga waspadai juga beberapa masyarakat yang menyeberang jalan terutama di titik masuk perumahan ini juga cukup ramai apalagi di depan SPBU Jalan Gajah dan juga kendaraan yang keluar masuk menuju ke arah Pandian Lamper. Tetap hati-hati, lepas dari itu yang perlu menjadi catatan lain adalah Simpang Medoho yang cukup kemerawut. Banyak pengendara yang berhenti melebihi marka jalan, ini terjadi dari semua arah, baik yang dari Telogosari, masuk Telogosari ataupun yang dari arteri menuju ke arah Kabluk, Gesi. Oke, terima kasih Widi melaporkan dari Jalan Gajah Raya. Sementara update untuk kecelakaan tunggal yang ada di jalan tol pagi hari ini ternyata masih proses evakuasi karena memang belum ada truk yang datang untuk bantu proses evakuasi muatannya. Jadi ternyata bukan kol diesel baru saja diralat oleh teman-teman Tol Jasa Marga yang mengalami kecelakaan tunggal itu adalah tronton dam. Jadi tronton dam muat pasir ini masuk ke parit, lokasinya ada di KM 428 dari arah Jatingaleh mengarah ke Manyaran. Lokasi sekali lagi di 428 ini kecelakaan tunggal masih dalam penanganan petugas. Proses evakuasi belum rampung karena memang menunggu kendaraan lain yang bisa digunakan untuk memindahkan muatannya yaitu pasir. Info dari teman-teman di Tol Jasa Marga. Kemudian masih di lokasi sekitar situ ada pekerjaan jalan, lokasi di KM 423 dari arah Jakarta atau dari arah Jatingaleh ke arah Tembalang. Ini panduan bagi Anda, jadi lokasinya itu setelah jembatan Panjangan, tepatnya itu setelah turunan di Manyaran dari arah Krapek mengarah ke Jatingaleh, itu ada proyek pekerjaan jalan yang dilakukan oleh tim teman-teman Jasa Marga atau Tol Dalam Kota. Lepas dari itu semua normal, ramai lancar, termasuk Anda yang akan masuk ke Tol Tembalang juga ramai lancar. Yang akan keluar di Tol Gayam Sari lanjut ke arah Padurungan ataupun Simpang 5, pagi ini kondisi lalu lintas juga terpantau ramai dan lancar. Di gerbang Tol Mukti Harjo mengarah Kaligawe, Sayung ramai lancar. Yang tetap perlu menjadi perhatian sampai saat ini masih ada proyek pekerjaan jalan. Lokasi di KM 9+800 Jembatan Sayung sampai dengan akses Tol Sayung dan KM 13 Onggurawe dengan estimasi waktu pelaksanaan sampai bulan Agustus 2023. Untuk itu Anda yang akan masuk ke kawasan ini biar tidak terjebak ketersendatan bisa mencari jalur alternatif. Kalau sudah sampai mendekati Genuk bisa lewat ke Ratan Cilik yang nanti keluarnya di Onggurawe, atau Anda yang dari arah Pedurungan mau mengarah ke jalur Demak bisa melalui Meranggen Karangawen. Panduan bagi Anda yang akan menuju ke Sayung dan sekitarnya karena masih ada proyek pekerjaan jalan. Di jalur Pantura Barat kita pantau juga kawasan Kalibanteng. Kondisi lalu lintas pagi hari ini terpantau ramai dan lancar dari semua arah. Baik Anda yang datang dari arah Kendal, kemudian lanjut ke arah Pamularsi, Arterio Sudarso, lanjut ke arah Kaligawe Terboy juga terpantau ramai dan lancar. Sekarang kita ke jalur selatan. Kondisi lalu lintas jalur non-tol pagi hari ini terpantau ramai dan lancar. Ungaran, Jalan Dr. Setiabudi, turun lagi Jatingaleh ramai lancar. Yang mulai agak padat nanti di Jalan Sultan Agung, depan Akpol sampai di Taman Diponegoro, padat tersendat. Tapi lepas itu semua terpantau ramai dan lancar, cuaca mulai cerah. Nah Mitra Idola, bagaimana dengan kondisi lalu lintas di jalur yang Anda lewati pagi ini?
Kami terus undang Anda untuk selalu bisa berbagi informasi. Jangan lupa telepon 0246710808 atau bisa juga melalui WA di 0811279260 agar informasi dari Anda bisa menjadi panduan bagi pengendara yang ada di belakang Anda. Mari saling memudahkan dan dimudahkan. Good to Great, Good to Great akan kembali sesaat lagi. Radio Idola 2023. Memandu dan membantu. Setiap pagi ini yang terjadi. Setiap pagi di Afrika, seekor rusa bangun. Dia tahu bahwa dia harus berlari lebih cepat dari singa yang tercepat atau dia akan dibunuh. Setiap pagi di Afrika, seekor singa terbangun. Dia tahu bahwa dia harus berlari lebih cepat daripada rusa yang paling lambat atau dia akan mati kelaparan. Jadi mitra idola, tidak masalah apakah Anda singa atau rusa, apakah Anda pihak pemburu atau justru yang diburu dalam persaingan bisnis yang ketat belakangan ini. Begitu matahari terbit, Anda sebaiknya berlari. Jam 8:45 cuaca di wilayah Semarang Timur sudah terpantau cerah pagi hari ini. Apakah sepanjang hari ini cuaca cerah juga kita nikmati di kota Semarang dan di Jawa Tengah? Kita akan segera memantaunya bersama teman-teman di BMKG Stasiun Ahmad Yani Semarang. Sudah terhubung dengan Mbak Farita. Mbak Farita, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yesi. Ya, apakah cuaca cerah akan bertahan sampai malam atau bagaimana untuk perakiraan cuaca hari ini? Silakan Mbak Farita. Baik, terima kasih Mbak Yesi. Sebelumnya, selamat pagi para pendengar Mitra Idola. Berjumpa lagi dengan kami, Perakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, yang akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah berawan. Lalu untuk sore hingga awal malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga awal malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan tidak merata berpotensi terjadi di wilayah Pegunungan Tengah dan sekitarnya. Kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mbak Yesi untuk informasi perakiraan cuaca pada hari ini. Terima kasih Mbak Farita, selamat pagi. Baik, sama-sama, selamat pagi. Mitra Idola, demikian tadi informasi perakiraan cuaca yang berlaku mulai jam 7 pagi tadi sampai jam 7 malam nanti, baik di kota Semarang atau kota-kota lainnya di Jawa Tengah. Kami sampaikan sekali lagi untuk perakiraan cuaca di kota Semarang, pagi sampai siang umumnya cerah berawan, kemudian sore awal malam cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 20 km per jam. Suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 50 sampai 80%. Cuaca di Jawa Tengah pagi siang umumnya cerah hingga cerah berawan, sore awal malam cerah berawan dan berawan, masih ada potensi hujan, intensitas ringan tidak merata di wilayah Pegunungan Tengah dan sekitarnya. Tinggi gelombang di Laut Utara antara 0,5 hingga 1/4 meter dan di Laut Selatan antara 1/4 hingga 4 meter. Radio Idola 2023. Memandu dan membantu. Good to Great. Good to Great. Go for it.
Bentar lagi jam 9.00, tanda waktu bel berbunyi ya. Kata Mark Manson, instead of trying to be right, try to be less strong than you were before. Alih-alih berusaha menjadi benar, cobalah untuk melakukan lebih sedikit kesalahan dibanding sebelumnya. Wah, ini merupakan sebuah prinsip yang terbukti sangat ampuh, Mitra Idola, dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi jangan terlalu ngotot berusaha menjadi benar, tapi berusahalah untuk lebih sedikit berbuat salah dari sebelumnya. Charlie Munger, dia partnernya Warren Buffett di Berkshire Hathaway ya. Dia pernah ngomong tuh, kunci keberhasilan ini diakui olehnya. Dia bilang sungguh luar biasa betapa banyak keuntungan jangka panjang yang bisa diperoleh orang-orang seperti kami yang hanya mencoba secara konsisten untuk tidak berbuat bodoh, alih-alih mencoba menjadi sangat cerdas. Kenapa begitu? Karena kita tidak bisa selalu benar, Mitra Idola. Karena kita tidak bisa selalu benar, maka kerendahan hati sangat diperlukan untuk pertumbuhan. So, selamat bertumbuh. Saya Nadia Ardiwinata. Tepat pukul 9 pagi. 92,6 FM. Radio Idola.